Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, jumpa lagi bersama saya Pak Syah dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Cobalah kalian cermati kalimat ini ya. Lantunan ayat-ayat Tuhan bagai pelita dalam kegelapan yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tahukah kalimat ini adalah kalimat apa? Ya, ini adalah kalimat majas. Kali ini kita akan membahas tentang majas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita. Marilah kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Anak-anakku, pernahkah kalian belajar tentang majas? Jika belum, mari kita simak video pembelajaran ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang majas. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian majas, kemudian jenis-jenis majas. Pengertian majas adalah gaya bahasa indah. Tujuannya apa? Mempercantik susunan kalimat atau memberikan kesan dan efek tertentu pada pembaca. Jenis majas, ada beberapa jenis majas. Yang pertama adalah jenis majas perbandingan. Di dalam jenis majas perbandingan itu ada beberapa jenis majas. Yang pertama adalah majas asosiasi atau perumpamaan. Pengertian dari majas asosiasi atau perumpamaan adalah memperhatikan terhadap dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Berbeda tapi dianggap sama. Kata kuncinya adalah dua hal itu berbeda tapi dianggap sama. Ciri yang digunakan dalam majas perumpamaan adalah tandanya adalah menggunakan kata bagai. Yang pertama, kedua bagaikan, perumpamaan seperti laksana. Ini adalah kata yang biasanya digunakan untuk perumpamaan dalam majas ini. Contohnya apa? Semangatnya keras bagaikan baja. Nya ini orang ya, kembali kepada orang. Jadi orang tersebut semangatnya bagaikan baja. Baja ini dianggap sama kerasnya dengan semangat orang tersebut. Baja ini, jadi yang digunakan adalah perumpamaan apa? Bagaikan. Ini cirinya. Ya. Jadi cirinya adalah ada kata bagaikan. Kemudian baja ini dianggap sama dengan orang tersebut dalam hal semangatnya. Selanjutnya adalah majas metafora. Ini masih perbandingan. Termasuk majas perbandingan. Majas metafora adalah pengungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis
Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya. Nah, ini masih bukan kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. Contohnya perpustakaan adalah gudang ilmu. Perpustakaan adalah gudang ilmu. Ini dianalogkan, perpustakaan ini dianalogkan seperti gudang, tempat. Jadi kalau tempat itu gudang itu sebagai tempat berbagai macam hal atau barang. Kalau sudah masuk toko itu kan biasanya dipilah-pilah. Nah, kalau gudang itu semuanya ada. Jadi perpustakaan itu tempatnya berbagai ilmu. Perumpamaannya seperti itu. Selanjutnya adalah personifikasi. Personifikasi adalah membandingkan benda-benda tak bernyawa. Benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Kuncinya adalah benda mempunyai sifat seperti manusia seolah-olah. Contohnya, ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Ombak ini diibaratkan seperti manusia yang bisa berlari, berkejar-kejaran. Jadi ombak ini seakan-akan seperti manusia, punya kaki, bisa berkejar-kejaran. Selanjutnya adalah simbolik. Majas simbolik. Pengertiannya adalah melukiskan sesuatu dengan mempergunakan benda. Jadi ada benda, kemudian binatang atau tumbuhan sebagai simbol. Ingat-ingat, benda itu hanya sebagai simbol. Contoh, ia terkenal sebagai kutu buku. Jadi ia orang tersebut seperti kutu buku. Seperti kutu artinya apa? Dia orang yang tekun membaca. Orang yang selalu membaca. Simbol. Jadi kutu ini sebagai simbol yang buku ini adalah ya orang yang banyak membaca. Dibuatkan simbol dengan kutu buku. Simbolnya adalah kutu buku. Di sini menggunakan binatang, bukan benda. Simbolnya adalah simbol binatang. Selanjutnya adalah simile. Pengertiannya pengungkapan dengan membandingkan secara eksplisit atau terus terang. Secara terus terang. Cirinya menggunakan kata depan penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai. Jadi menggunakan kata atau penghubung layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, atau bagaikan. Contoh,
Lantunan ayat-ayat Tuhan bagai pelita dalam kegelapan yang membimbing kita ke jalan yang benar. Ini ada kata bagai. Ya, jadi ada kata bagai yang digunakan. Selanjutnya adalah majas pertentangan. Majas pertentangan saya ambil dua. Yang pertama adalah hiperbola dan kemudian litotes. Hiperbola adalah berupa pernyataan berlebihan. Kata kuncinya adalah berlebihan. Kenyataannya dari kenyataan yang maksud memberikan kesan dalam atau meminta perhatian. Jadi kenyataannya itu tidak seperti itu. Itu berlebihan. Contoh, suaranya menggelegar membelah angkasa. Kalau secara nyata tidak mungkin. Ini adalah contoh majas hiperbola. Kemudian majas litotes. Majas litotes adalah menyatakan sesuatu dengan cara berlawanan dari kenyataan. Hampir mirip dengan di atas, cuma kalau yang di atas berlebihan, ini berlawanan dari kenyataan. Dengan mengecilkan atau mengurangi, tujuannya adalah merendahkan diri. Contoh, mengapa kamu bertanya pada orang yang bodoh seperti saya ini? Artinya apa? Orang ini sebenarnya pintar, tapi dia menganggap dirinya bodoh. Repetisi selanjutnya adalah majas penegasan. Menggunakan pengulangan kata. Contoh ini. Mari kita sambut pahlawan kita. Mari kita sambut idola kita. Mari kita sambut putra bangsa. Ini adalah pengulangan kata, ciri-cirinya. Kemudian adalah majas sindiran. Majas sindiran ini saya ambil adalah ironi. Majas ironi. Majas ironi itu apa? Majas ironi adalah menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir seseorang. Jadi ini hanya sebagai ilmu, tapi bukan untuk dipraktekkan. Contoh ya. Contoh. Ini baru siswa teladan. Setiap hari selalu pulang malam. Tapi ini baru siswa teladan. Setiap hari selalu pulang malam. Tapi pulang malam di sini bukan belajar atau les. Sebaliknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.